Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pada kali ini di pelajaran ke-9 yaitu tentang tafsir surah Al-Qasas 6 ayat yang ke-44 sampai dengan ke-46. Di pertemuan yang awal kita telah membahas tentang beberapa hal tentang surat Al-Qasas tentang isinya apa saja, yaitu tentang Al-Qasas ini adalah cerita. Tentunya di dalam surat ini ada beberapa kisah dari para anbiya. Di antaranya adalah kisah Musa dengan kaumnya, dengan Fir'aun dan juga ada kisahnya Qarun, kemudian kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, ini diantara kisah-kisah yang ada di surat Al-Qasas ini. Nah, barakallahu fikum. Di pelajaran kali ini kita akan membahas dari ayat yang ke-24 sampai dengan 46. Nah, yaitu di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, artinya beliau tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tetapi beliau SAW bisa menceritakan secara detail tentang kisah-kisah para anbiya terdahulu, yang ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran benar-benar adalah wahyu dari Allah Ta'ala dan juga bukan ucapan seorang pun dari kalangan manusia. Nah, ini adalah bentuk dari mukjizat yang terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ini. Nah, barakallahu fikum. Di antara hal-hal yang Nabi Muhammad SAW ceritakan secara detail adalah tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yakni bersama dengan kaumnya dari Bani Israel. Di mana Nabi Muhammad SAW itu tidak hadir pada waktu itu, tidak ada, tetapi bisa menceritakan secara detail, yang dengannya Nabi Muhammad SAW tujuan untuk mengisahkan ini adalah untuk berdakwah, di kaumnya, bahwasanya Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk di ayat yang ke-44 ya. Nanti antum baca secara mandiri untuk menyikat waktu. Di ayat yang ke-44 di sini Allah mengatakan bahwasanya menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menyaksikan secara langsung tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah untuk berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad tidak menyaksikan itu, tetapi bisa menceritakan secara detail. Nah, kemudian di ayat yang ke-45 bahwasanya Allah mengadakan beberapa generasi setelah Nabi Musa. Nah, kemudian berlalulah atas mereka masa yang panjang dan tidaklah kamu tinggal bersama mereka bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kami di sini Allah telah menciptakan umat-umat setelah Musa, maka mereka tinggal dalam waktu yang lama sehingga mereka lupa dengan perjanjian kepada Allah. Lalu mereka meninggalkan perintah Allah. Oleh karena itu kami mengutusmu agar engkau memperingatkan dan menegakkan hujah atas mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidaklah tinggal bersama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, yakni dan engkau tidak tinggal bersama penduduk Madian sehingga engkau memperingatkan mereka dengan janji dan ancaman, sehingga engkau mengerti apa yang terjadi pada Musa alaihissalam, kemudian engkau menceritakan kepada kaummu. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya
Nah, Nabi Muhammad SAW menceritakan kembali kisah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy, ya, dengan tujuan agar mereka, orang-orang Quraisy, mau beriman kepada Allah Ta'ala dan ya mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Nah, untuk membawa peringatan ya kepada kaum Quraisy ya agar mereka nah, kembali kepada agama yang benar. Nah, ini dari beberapa faedah dari ayat ke-40 sampai dengan 46. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada faedah dan kesimpulan bahwasanya penetapan pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan hujjah, ya, hujjah akal yang paling kuat, yaitu dengan menyebutkan kisah para nabi sebelumnya dengan rinci. Ya, ini merupakan dalil atau hujjah akal yang sangat kuat. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami nabi-nabi sebelumnya dan juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi beliau bisa ya menyebutkan kisah para nabi sebelumnya dengan rinci yang menunjukkan bahwasanya apa yang beliau bawa benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, mimpi para nabi adalah wahyu. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Artinya mimpi para nabi adalah tidak tidak mungkin itu tidak benar. Ya, mimpi para nabi itu adalah wahyu ya, dan konsekuensinya wahyu itu adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah pada waktu dan kondisi yang sangat tepat. Ya, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW ya diutus kepada kaumnya ketika kaumnya jauh dari tauhid. Nah, kebanyakan kaumnya sudah beralih kepada agama berhala yang menyembah kepada selain Allah, yang berbuat kesyirikan yang hampir menyeluruh di penjuru Jazirah Arab. Nah, kemudian lisan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat Allah kepada para hambanya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW diutus ya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, ya, agar manusia kembali kepada jalan yang benar, kepada tauhid. Nah, kemudian tugas dari pengutusan para rasul yaitu untuk mengingatkan manusia tentang perjanjian Allah Ta'ala, ya, agar manusia ingat dan mengambil nasihat serta melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah, ini diantara faedah-faedah dan kesimpulan dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian dari praktik perilaku keseharian adalah untuk kita ya selalu mentadaburi Al-Quran, yakni mempelajari Al-Quran, membaca, mempelajari, ya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Nah, dari barakallahu fikum, wallahu ta'ala, ini dari pelajaran ke 9 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.